Ini memang sudah waktunya yang sangat dinantikan oleh para peserta mengenai bagaimana kita bisa menghasilkan passive income dari channel YouTube. Maka dari itu untuk Bapak Nazar saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini temu meskipun dalam ruang virtual ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuni, mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai motivasi ya, motivasi kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya lebih kepada berbagi pengalaman. Ya, berbagi pengalaman yang sudah coba saya resume ya dalam materi webinar ini sehingga nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ya, dan kedepannya tentunya seperti judul dari webinar ini, Bapak Ibu bisa menghasilkan passive income dari channel YouTube-nya masing-masing. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para peserta ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Ini berasal dari mana saja ininya, tinggalnya, kotanya dari mana saja ini? Bismillah, saya jujur. Oh, ya dari bisa mungkin di chat juga kalau misalkan ini bisa disampaikan kotanya berasal dari mana saja, karena ada informasi juga memang dari ada yang dari Semarang ya. Alhamdulillah dari Semarang. Kemudian ada lagi saya dapat info ada yang dari Bandung ya. Ya ini ada yang dari Cileunyi dan lain sebagainya. Terus ya banyak ya dari Tasik juga. Ini masih Jawa Barat nih. Ada yang di luar Indonesia apakah sudah bergabung? Saya dapat info ada yang dari Jepang katanya. Oh, ada yang dari luar Jawa Barat, dari Kota Padang juga ada. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah berarti memang dunia virtual itu bisa diakses dari mana saja ya, bahkan dari rumah pun ya. Bapak Ibu bisa bisa menghadiri webinar seperti ini gitu. Baik, untuk materinya, nah, ini saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Pak. Proses. Ya, sudah terlihat, alhamdulillah. Oke, sebentar saya slideshow-kan dulu. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini seperti judul dari webinarnya ya, menghasilkan passive income melalui channel YouTube. Ya, ini mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan, berbagi pengalaman ya, apa saja yang sudah saya lakukan gitu dalam mengarungi dunia per-YouTuban gitu ya. Alhamdulillah memang sekarang saya juga sudah mendapatkan passive income ya. Jadi ketika kita tidak bekerja pun gitu ya istilahnya, income ini masih tetap kita dapatkan. Nah itu memang salah satu harapan mungkin ya yang menjadi tujuan banyak orang, bagaimana caranya mendapatkan passive income gitu. Sehingga tidak bekerja pun kita tetap mendapatkan penghasilan. Nah kita akan sedikit mungkin ya, ini akan
mengupas sedikit ya bagaimana caranya untuk menghasilkan passive income, karena sebenarnya yang paling penting itu adalah prakteknya ya. Mungkin kalau hanya sekedar teori, hanya sekedar tahu saja, oh iya gitu. Tapi kalau misalkan tidak dipraktekkan ya percuma gitu, tidak akan bisa mendapatkan passive income yang disampaikan ini gitu. Baik. Nah, kita akan mulai dulu ya tentang YouTube itu sendiri, karena ini kan passive income-nya dari channel YouTube ya gitu. Nah, kita akan bahas dulu tentang YouTube itu sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dan punya aplikasinya di HP masing-masing, nah biasanya sudah terinstall ya langsung. Nah, faktanya 2,3 miliar itu ada pengguna aktif YouTube per bulan. Jadi 25% penduduk dunia itu menggunakan YouTube dan memiliki akun aktifnya, gitu. Dan mereka aktif per bulan untuk mengakses YouTube ini. Nah, ini dari Oberlo ya, kemudian dari Statista ini menunjukkan bahwa 2,3 miliar YouTube ya di seluruh dunia ini aktif ya, user aktif gitu. Jadi pengguna aktif di YouTube sendiri. Kemudian fakta yang berikutnya, nah ini ada 500 jam video baru di-upload setiap menitnya. Jadi setiap menit, bukan setiap harinya ya. Jadi di setiap menit ya, kita sekarang nih dalam 1 menit ini ada 500 jam pengguna yang upload videonya ya. Jadi total durasi video yang diupload itu 500 jam ya. Ini sesuai dengan data dari Oberlo juga ya. Di video yang diupload ya ke YouTube itu hariannya ini 500 jam ya setiap menit. Sini every minute ya. Berarti kalau dikalkulasikan ya, dalam setiap jam itu ada 30.000 jam nah diupload setiap jam ke YouTube gitu. Ini video, durasi videonya ya. Kemudian ada 720.000 durasi video ya yang diupload juga setiap harinya gitu. Nah, ini ada yang saya sempat kalkulasi ya, kalau misalkan kita mau nonton semua video yang ada di YouTube itu perlu waktu kurang lebih 82 tahun. Lumayan ya, cukup lama gitu untuk menonton semua video ini. Karena tapi memang ya tidak semuanya pasti kita tonton gitu, hanya yang penting-pentingnya saja gitu. Nah, kemudian fakta yang ketiga ya, ini ada 1 miliar jam itu di videonya ditonton setiap harinya. Jadi dalam 1 hari ya itu ada 1 miliar jam yang ditonton oleh para pengguna YouTube itu sendiri ya. Sesuai dengan fakta ini ya dari Oberlo juga ya. Jadi setiap harinya ya orang itu menonton 1 miliar jam video ya. Ini yang kecintaan mereka terhadap YouTube itu sendiri ya. Kalau dikalkulasi ini dari YouTube ya itu ada 1 miliar gitu. Kemudian fakta yang selanjutnya, nah memang YouTube ini menjadi media sosial nomor 1 ya yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia memang YouTube ini ya di sini kita bisa lihat ya di tahun 2019 ya, ini Januari 2019 YouTube menjadi ranking yang pertama ya, mengalahkan WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2020 ya, ini juga sama ya, YouTube ini 88% ya, kalau yang pertama ini 82%, kalau yang di tahun 2020 menjadi 88%. Ini media sosial yang paling banyak dikunjungi ya. Kemudian di tahun 2021 ya, ini YouTube masih yang pertama dan naik lagi menjadi 93,8%. Itu mengalahkan yang lainnya. Memang ini di Indonesia YouTube ini sangat populer ya. Kan WhatsApp sendiri masih yang kedua gitu.
membawahi Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sedangkan di dunia memang YouTube tidak menjadi yang pertama ya. Kalau di internasional itu YouTube itu menjadi yang kedua. Sedangkan yang pertamanya itu Facebook. Tapi di Indonesia market terbesarnya itu adalah dari YouTube. Gitu. Nah, ini adalah market size-nya. Jadi memang di YouTube ini banyak sekali pengguna, banyak sekali penonton, dan itu memang berpotensi besar. Gitu. Ini adalah market yang sangat luas, ya, yang bisa kita masukkan, ya, apapun itu, mau itu bisnis dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Ya, ini potensi yang sangat besar. Gitu. Jadi tidak hanya ruang lingkup CRT misalkan gitu ya, kalau misalkan kita hanya jualan offline gitu ya, tidak hanya ruang lingkup CRT, CRW, kecamatan misalkan, tapi kalau online ini memang marketnya sangat luas sekali, apalagi di era sekarang ya, era zaman 4.0 ini gitu, jadi bisa mencakup banyak sekali tempat gitu. Di Indonesia sendiri itu tadi ada 93,8% justru yang menggunakan YouTube sebagai media platform yang digunakan sehari-harinya. Nah, dari potensi besar itu memang di sini edutainment YouTuber ya, ini saya memang menginisiasi ya untuk membuat sebuah komunitas ya, membuat sebuah istilahnya platform ya bagi para konten kreator atau mungkin yang berminat untuk menjadi seorang YouTuber ya. Di sini kita berusaha untuk membantu member atau Bapak Ibu semuanya ya bisa membangun, kemudian mengembangkan, juga bisa melanjutkan channel YouTube untuk mendapatkan passive income. Nah, jadi memang ini goals-nya ya tidak hanya satu kali webinar saja gitu. Makanya memang kenapa ada form pendaftaran ya yang dilakukan di awal, itu memang ini insya Allah akan webinarnya berlanjut gitu. Jadi tidak hanya di awal saja ini. Ini hanya mengupas tentang mindset lah istilahnya, bagaimana sih menghasilkan passive income itu di channel YouTube gitu. Nah, jadi selamat datang ya kepada Bapak Ibu yang memang berminat untuk bergabung di komunitas YouTuber ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di webinar-webinar berikutnya ya, tentang teknis terutama ya, karena yang yang mungkin sulit untuk dilakukan itu teknisnya gitu. Bagaimana search keyword yang tepat gitu, kemudian nanti strategi apa yang harus digunakan, apakah misalkan boleh campur-campur atau misalkan hanya satu tema atau seperti apa, nanti kita akan bahas di webinar-webinar berikutnya. Nah, untuk kali ini ya kita akan membahas dulu tentang passive income-nya itu sendiri ya. Oke. Nah, passive income sendiri kita akan masuk ke inti dari materinya. Ini dari channel YouTube ya. Ini yang pertama bisa berasal dari YouTube AdSense. Nah, ini mungkin yang kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki channel YouTube ya, ini tentu kalau apalagi sudah monetize dan monetisasi itu sudah dikaitkan dengan YouTube AdSense-nya. Nah, ini YouTube AdSense adalah cara termudah ya. Jadi nanti Bapak Ibu memiliki Google AdSense-nya ya. Kalau misalkan memang belum, nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara untuk memiliki Google AdSense ya, dikaitkan dengan akun YouTube Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kalau sudah monetisasi ya, jadi dari YouTube itu ya ketika ada penghasilan itu masuk dulu ke Google AdSense. Itu. Nah, setelah dari Google AdSense dikumpulkan, nah, baru akhirnya dari Google AdSense itu masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi Google AdSense itu semacam rekeningnya lah atau terminalnya dulu gitu. Sebenarnya bukan hanya dari YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa juga dari blog, misalkan dari media-media yang lain gitu ya. Nah, nanti dikaitkan dengan Google AdSense gitu. Jadi nanti dikumpulkan di sana Google AdSense, nanti dari Google AdSense itu masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya.
Nah, untuk apa namanya di Google AdSense ini ya, memang cara lebih efektif ya untuk mendapatkan banyak sekali pundi-pundi ya gitu untuk mendapatkan passive income. Kalau misalkan di sini ini hanya apa namanya hanya bayangan ya, bayangan saja, perkiraan saja. Kalau memang Bapak Ibu bisa memiliki satu channel itu misalkan berpotensi untuk mendapatkan 10 juta misalkan ya, ini bisa per bulan ya atau misalkan per tahun atau seperti apa ya, pokoknya bisa mendapatkan 10 juta. Nah, nanti tinggal diduplikasi. Nah, jadi nanti kita akan coba belajar ya bagaimana mengelola channel yang banyak gitu. Jadi kalau memang satu channel fokus di sana, ya mungkin penghasilannya tidak akan banyak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kali lipatkan ya untuk mengelola banyak channel, ya menduplikasi channelnya itu sudah tentu akan melipatkan juga itu penghasilannya gitu. Nah, kemudian kita nanti juga akan belajar bagaimana channel autopilot gitu. Autopilot tuh jadi ya inilah yang passive income-nya di sini gitu. Jadi ketika kita tidak harus mengeluarkan banyak tenaga gitu ya, tapi kita tetap mendapatkan pundi-pundi gitu. Kita tetap mendapatkan pemasukan, pendapatan gitu. Jadi masuk ke Google AdSense dan sebagainya gitu. Nanti kita akan coba belajar. Nah, memang untuk belajar menggunakan channel autopilot ini tidak bisa sendiri ya. Diperlukanlah komunitas atau diperlukan tim gitu ya untuk mendapatkan channel yang memang bisa berjalan sendiri gitu nanti ke depannya. Kalau memang masih dikelola oleh sendiri, ya mau tidak mau tetap harus dijalankan oleh sendiri. Makanya memang di form pendaftaran diisikan apakah Bapak Ibu bersedia untuk menjadi tim gitu ya. Nah ini memang supaya mendapatkan passive income-nya lebih cepat gitu. Tidak hanya menjalankan satu channel yang dijalankan oleh sendiri saja oleh Bapak Ibu gitu. Nah, jadi memang pada akhirnya ya channel YouTube ini adalah sebuah bisnis gitu. Tadi market size-nya sudah kita lihat ya ada 93% ya penduduk Indonesia itu bisa menggunakan media platform YouTube ya. Itu ada yang mau nyari tutorial masuk ke YouTube. Kan biasanya lebih mudah ya kalau di YouTube ada caranya dan sebagainya. Kalau hanya baca panjang dan sebagainya itu agak kesulitan gitu, misalkan beberapa agak kesulitan. Tapi kalau misalkan langsung lihat videonya itu kan lebih mudah gitu. Kemudian ada sekarang zaman online pembelajaran ya, nah, alhamdulillah di apa namanya di YouTube juga banyak sekali menyediakan konten-konten positif ya, atau itu materi pembelajaran, mungkin Ibu juga bisa ya, ada belajarnya lewat YouTube atau misalkan ke anak-anaknya mungkin disampaikan juga materi pembelajarannya lewat YouTube juga gitu. Nah ini memang channel YouTube ini kalau misalkan hanya sebatas menyimpan video saja, ya hanya sebatas misalkan vlog saja gitu ya, memang ya hasilnya seperti itu, gitu, hanya menyampaikan vlog saja. Kecuali kalau misalkan artis mungkin ya, kalau misalkan artis yang terkenal, misalkan lagi ngapain di vlog gitu ya, di video, itu akan banyak yang nonton gitu. Tapi kalau misalkan kita gitu ya, yang istilahnya notabene biasa gitu ya, bukan seorang artis yang terkenal, nah ini perlu tata cara, perlu strategi gitu, bagaimana membangun sebuah channel YouTube gitu. Nah itu yang pertama ya, passive income di YouTube AdSense gitu. Jadi itu hanya cara yang istilahnya yang standar lah gitu istilahnya. Nah kemudian yang kedua memang untuk channel YouTube ini kita bisa menjual produk digital ya. Ada banyak sekali produk digital yang bisa kita hasilkan dari channel YouTube ini. Dari misalkan kita membuat channel YouTube edukasi ya, kita bisa membuat e-booknya.
ya, terus nanti disampaikan di channel YouTube-nya itu jika berminat gitu ya, banyak ingin mendapatkan informasi yang lebih tentang tutorial itu, bisa dibuatkan e-booknya gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu nanti kerjasama, kalau misalkan tidak bisa dibuat e-booknya, kerjasama dengan penulis ya, itu nanti dibuatkan e-booknya, yaitu e-book ini nanti bisa dijual ke banyak orang. Selain itu, selain e-book ya, ada juga e-course ya. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan seneng nih dengan YouTube ya, nanti bisa membuat konten tentang tutorial YouTube ya. Banyak sekali tutorial YouTube yang bisa disampaikan ya. Banyak YouTuber pemula juga yang memulai kontennya dengan berbagi ilmu tentang pengalaman-pengalaman mereka gitu ya dalam dunia per-YouTubean. Setelah ahli, setelah tahu banyak hal ya, baru dibuatkan e-course-nya ya. Selain dari YouTube juga mungkin seperti video pembelajaran ya, cara membuat video pembelajaran, kemudian tata cara dalam dunia bisnis misalkan, dibuat e-course-nya dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga digital content ini dari desain dan template ya. Jadi kayak misalkan ada beberapa platform juga ya yang menyediakan desain-desain dan template-template terutama untuk PowerPoint ya. Nah, nanti bisa digunakan apakah itu dalam presentasi atau misalkan dalam hal yang lainnya. Bisa desainnya juga bukan desain PowerPoint saja ya, bisa desain gambar dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai flyer, bisa dijadikan sebagai apa, dan itu dijual gitu. Nah, di sini ada keuntungan atau kelebihan ya ketika kita menjual produk digital ya. Ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, untuk produk digital yang sudah kita hasilkan sebelumnya tadi ya, memang stok produknya tidak terbatas ya. Misalnya ya, jadi kalau misalkan kita sudah punya e-book ya, e-booknya itu sepanjang kita masih ada filenya ya, filenya tidak tidak hilang atau mana gitu ya. Nah, ini stok produknya bisa tidak terbatas, kita bisa jual ke manapun gitu, tidak perlu lagi memproduksi barang, tidak perlu lagi memproduksi bukunya itu gitu ya, tapi bisa kita jual kemudian diberikan kepada orang yang belinya gitu. Jadi memang ini stok produknya tidak terbatas gitu. Kemudian resiko hilang dan biaya produksinya kecil, bahkan nol ya. Sekarang sudah ada media penyimpanan banyak ya, ada Google Drive ya, ada cloud hosting yang lain ya, itu untuk menyimpan file-file ya, atau misalkan video yang memang sudah kita buat ya, baik itu tadi e-book, kemudian e-course ya, atau misalkan desain-desain, kemudian kita simpan di cloud hosting atau misalkan bisa di Google Drive juga bisa. Nah, itu resiko hilang atau biaya produksinya itu kecil, bahkan nggak ada sama sekali gitu ya untuk penyimpanan itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini sistem transaksi bisa berjalan otomatis. Sekarang sudah banyak ya website atau penyedia layanan ya, baik itu member area atau apa gitu ya. Nah, ini bisa sistem transaksinya dapat berjalan otomatis. Jadi kalau misalkan ada yang beli, kemudian dia transfer ya, nanti dicek otomatis sama sistem ya, kemudian sudah tepat biaya transfernya misalkan. Jadi biasanya di akhir tuh ada, kalau dijual 250.000 ada 250.034 misalkan gitu. Nah, itu ketika sistem mengecek ada 034, oh berarti benar sudah masuk. Nah, itu langsung sistem otomatis gitu, ngecek bahwa ini sudah transfer. Nah, selanjutnya nanti si produknya akan dikirim ke emailnya, itu juga bisa otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya kerja lebih banyak ketika misalkan ada orang yang datang ke website kita atau misalkan ke channel YouTube kita misalkan, nah terus tahu oh ini linknya masuk ke sini, terus tata cara daftarnya seperti ini gitu, terus transfernya sekian gitu. Setelah masuk ke sistem nanti otomatis
e-book, e-course atau link dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan ke email yang sudah didaftarkan tadi gitu. Jadi bisa berjalan dengan otomatis. Kita nggak perlu kerja lagi gitu. Kemudian jangkauan pasar sangat luas. Ini tadi sudah disampaikan ya, market size dari YouTube sendiri ini memang sangat luas ya dan sangat besar. Ini jadi ya jangan khawatir gitu ketika tidak ada yang menonton atau apa, nanti pasti momentumnya juga akan ada gitu. Ini beberapa keuntungan ketika Bapak Ibu memiliki produk digital. Nah, misalkan ini potensi penjualan perkiraan yang mungkin bisa Bapak Ibu miliki ya. Ketika misalkan Bapak Ibu memiliki e-course nih, e-course Bapak Ibu buat dulu programnya ya dari awal sampai akhir ya. Misalkan ada apa saja di e-course itu. Misalkan yang pertama cara membuat channel YouTube-nya. Misalkan kalau e-course-nya tentang YouTube ya, cara membuat channel YouTube, kemudian cara upload video, kemudian dibuat lagi tata cara yang lainnya gitu ya, sampai di akhir gitu ya, sampai searching keyword terus pokoknya yang lainnya gitu. Nah, itu sudah dibuatkan video ya. Jadi kerjanya di awal aja gitu. Nah, ketika sudah punya e-course-nya, kemudian dijual kan kepada orang lain gitu. Misalkan ya mungkin dari awal gitu ya, sampai jumlah penjualan 1000, misalkan e-course-nya dijual dengan harga 500.000, nah Bapak Ibu bisa menghasilkan 500 juta dari e-course tersebut gitu. Kemudian dari e-book ya, e-book yang sudah Bapak Ibu buat ya, ditulis tutorial-tutorialnya atau apanya gitu yang menggunakan buku itu sendiri. Nah, ketika ada 2.000 yang membeli ya dengan harga 50.000 saja, itu bisa mendapatkan total 100 juta gitu. Terus yang lain konten digital, misalkan yang tadi ya desain-desain atau template-template yang lainnya itu yang bisa dijual juga gitu ya. Misalkan ada 1.000 yang membelinya dengan harga 30.000 saja misalkan, itu bisa mendapatkan total 30 juta gitu. Jadi ini memang potensi penjualan untuk konten digital itu sangat besar sekali ya. Nah, itu yang kedua ya, menjual produk digital. Jadi selain dari membuat video saja, rutinitas membuat video saja ya, itu bisa dengan menjual produk digital gitu. Tidak hanya terus-terusan melulu harus membuat video gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini ada menjual produk atau jasa konvensional. Nah, ini juga bisa dilakukan di channel YouTube ya. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin kalau sudah monetisasi ya, atau ada bisa jual merchandise ya. Nah, itu juga ternyata di channel YouTube juga bisa dimungkinkan ya untuk menjual merchandise. Nanti ada tata caranya ya, ketika misalkan sudah berapa subscriber itu bisa menjual merchandise gitu. Nah, untuk produk jasa ya yang bisa dihasilkan ya di channel YouTube-nya ini, kalau misalkan Bapak Ibu sudah besar ya, terus banyak yang pengen merchandise-nya gitu, kaosnya berlogo channel YouTube Bapak Ibu, topinya, jaketnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa diproduksi gitu. Kalau misalkan sudah memang banyak yang tertarik dengan channel YouTube dari Bapak Ibu. Kemudian bisa juga buku ya, buku yang asli. Kalau tadi bukunya berupa e-book ya, berupa digital. Kalau ini buku yang hardnya gitu. Mungkin agak susah kalau misalkan baca di laptop atau di HP gitu ya, pakai e-book gitu. Langsung aja beli bukunya. Nah, itu bisa dicetak gitu. Nah, ini untuk produknya ya. Kemudian untuk jasanya, nah ini bisa kursus langsung ya, bisa workshop dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu punya channel YouTube ya, sudah terkenal istilahnya gitu dan tahu kontennya tentang apa, itu insya Allah banyak juga yang meminta Bapak Ibu menjadi narasumber ya, terus Bapak Ibu bisa membuka kursus yang memang ada di dunia nyata gitu ya, istilahnya bukan e-course tadi. Kalau e-course tadi yang produk digitalnya gitu ya. Ini yang kursus yang jasa di dunianya nyata. Nah, bedanya di produk atau jasa ini ada biaya produksi memang yang lebih mahal dibandingkan dengan produk digital. Jadi hanya ini saja sih sebenarnya untuk produk atau jasa. Salah satu kekurangannya ya,
ada biaya produksi yang memang harus kita keluarkan, ya, sehingga untuk keuntungannya atau marginnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Beda dengan jasa digital tadi ya, dengan konten-konten digital tadi itu bisa lebih tinggi ya keuntungannya. Nah, ini salah satu konten kreator yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, Atta Halilintar ini sebenarnya beliau juga dia juga punya produk gitu, punya brand. Ini salah satu brand yang dimiliki oleh Atta Halilintar. Jadi tidak hanya di YouTube-nya, ya, Atta Halilintar ini juga punya banyak sekali diminati oleh ya terutama kaum milenial ya. Milenial ini banyak sekali yang menginginkan produk-produk ini. Selain itu ya ini masih yang Atta Halilintar juga ya. Ini dia juga membuat apa namanya ya bisnis-bisnis yang lain gitu. Ada kuliner ya ini di apa ini kulinernya namanya Cilok Ramen ya Asia gitu. Ini kemudian ada juga hijabnya AHA Hijab ini yang dimiliki oleh Halilintar. Jadi tidak hanya dari YouTube AdSense gitu ya, tidak hanya dari YouTube pendapatan yang dimiliki oleh Atta Halilintar ini. Justru lebih banyaknya itu menurut informasi itu yang lebih banyak itu yang lebih besar tuh dari sini, dari produk-produk yang dihasilkan gitu. Nah, channel YouTube-nya itu dia jadikan sebagai istilahnya media promosi gitu. Ketika banyak subscribernya ya, ketika bikin konten terkait dengan makanan ya makanan ini yang dia apa namanya dia up gitu. Kemudian kalau tentang hijab atau apa gitu, ini yang digunakan dan sebagainya. Kemudian yang tadi juga jaketnya atau topi dan sebagainya itu bisa digunakan dan dimaksimalkan di channel YouTube-nya. Jadi produk atau jasa yang konvensional juga bisa dikaitkan dengan channel YouTube yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Itu yang ketiga ya, jadi produk digital. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah affiliate marketing. Jadi affiliate marketing ini adalah kalau misalkan istilahnya itu broker ya. Nah, jadi ketika ada orang lain yang punya produk ya, nanti diiklankan di channel YouTube kita, gitu. Nah, jadi affiliate marketing ini kalau misalkan ada produk fisiknya ini dari Lazada, dari Amazon, dari Shopee gitu ya. Nah, kita yang menjualkan, ketika misalkan channel kita sudah besar ya, misalkan ada channel YouTube yang membahas tentang aplikasi-aplikasi gitu. Nah, nanti ada dari salah satu aplikasi yang endorse gitu istilahnya gitu. Nah, kita selain mengiklankan itu, kita sebagai marketing dari dia gitu. Terus ada juga affiliate marketing ini lebih ke apa namanya punya berapa apa namanya keuntungannya gitu, dari keuntungan itu dia dapat berapa gitu. Terus dari penjualannya dia dapat berapa. Nah, itu affiliate marketing. Ini bisa juga dikaitkan dengan channel YouTube-nya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu affiliate marketing ya. Jadi ada 4 ya tadi yang sudah dibahas ya, yang memang berpotensi ya untuk mendapatkan passive income. Yang pertama adalah YouTube AdSense ya, kemudian yang kedua adalah produk digital, kemudian yang ketiga adalah produk jasa, ya, dan yang terakhir adalah affiliate marketing. Ini keempat hal ini kalau memang dimaksimalkan, insya Allah ya nanti Bapak Ibu sudah istilahnya ya kalau misalkan usianya mungkin sudah di banyak sekali ya, yang sekali youtuber-youtuber yang sukses di apa namanya dalam kesehariannya, sehingga mendapatkan passive income yang cukup tinggi gitu, tidak
hanya kerjanya mungkin hanya sedikit lah gitu, hanya mengelola atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya passive income akan datang setiap bulannya gitu. Kemudian yang itu kesimpulannya ya terakhir, ini ada sebuah video dulu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melihat ya atau tahu tentang video ini ya, tidak ada salahnya. Mungkin ada juga yang belum melihat. Ini tentang kisah Pipo dan Embro ya. Ini apakah ada suaranya, Bu Yuni? Sudah terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita nonton dulu. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut,
ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Mengajaknya bekerja sama. Tetapi Emro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Emro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Emro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Emro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Emro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Emro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Emro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Emro
adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang. Oke, baik, itu Bapak Ibu ya tentang passive income ini ya. Alhamdulillah sudah di akhir. Jadi dari video itu kita bisa tahu mana kerja keras dan mana kerja cerdas gitu. Jadi itu yang membedakan antara kerja keras dengan kerja cerdas. Mungkin kita bisa saja bekerja setiap hari gitu ya di dunia ya di kehidupan kita gitu ya. Tapi kita perlu ingat ya di usia yang mungkin sudah di atas 50 atau di atas 60 gitu ya. Kesehatan kita, mungkin kekuatan kita itu nanti akan berkurang. Makanya kita harus membangun ya sebuah aset gitu ya. Sebenarnya aset itu banyak ya. Nah, di sini salah satunya adalah channel YouTube ini untuk mendapatkan passive income ketika nanti di usia 50 sampai 60 itu kita tidak perlu lagi bekerja dengan keras, tapi pendapatan atau penghasilan bisa kita dapatkan. Baik, itu saja ya Bu Yuni, materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali ya Pak Nazar. Materi yang sudah disampaikan benar-benar memotivasi dan
untuk saya pribadi yang terbayang itu adalah cuan 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 ya. Dan tak lupa juga, bagaimana kita bisa menghasilkan passive income itu memang dengan, melakukan kerja cerdas, tidak hanya kita, bekerja keras, membanting tulang dengan arti yang sesungguhnya, tetapi memang dibutuhkan, sebuah kerja cerdas apalagi di zaman yang memang teknologi sedang berkembang dengan sangat luar biasanya ini. Ya, baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, eh, kita sekarang sudah masuk pada materi tanya jawab ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang per-YouTuber ini dan yang kaitannya dengan passive income yang sudah dijelaskan oleh Bapak Nazar, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang akan memberikan pertanyaan, boleh di kolom chat atau boleh langsung. Boleh dibuka mikrofonnya untuk Bapak atau Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada pemateri kita. Ya, memang sangat luar biasa ya Pak Nazar ketika kita membicarakan passive income dan kita membicarakan masa depan kita barangkali ya, karena memang seorang muslim juga mau tidak mau tidak hanya sebatas pada kegiatan ibadah saja ya, tetapi memang untuk maliyah kita pun, untuk masa depan kita, apalagi kita pun memiliki generasi-generasi yang memang harus kita pikirkan untuk kedepannya. Dan ini untuk pertanyaan yang pertama, barangkali dari Ray, ini inisialnya Ray. Untuk channel, sebaiknya per channel hanya satu jenis konten atau banyak jenis konten yang dijadikan banyak konten? Oh, mungkin maksudnya dalam satu channel itu apa hanya satu konten saja Pak sebaiknya, atau boleh banyak jenis konten? Silahkan Pak, bagaimana jawabannya? Iya, ini mungkin banyak juga ya yang jadi pertanyaan gitu. Ketika misalkan kita punya sebuah channel YouTube gitu ya, apa sih yang mau dimasukkan ke dalamnya gitu. Mungkin vlog sehari-hari gitu ya, kita lagi ngapain, lagi masak gitu di video, masukkan. Terus kalau misalkan kita lagi jalan-jalan, masukkan. Terus kalau misalkan lagi ya mungkin lagi kerja atau apa gitu dimasukkan. Kalau memang artis ya gitu, tadi mungkin sudah disampaikan. Kalau misalnya kita sudah artis gitu, banyak yang apa namanya, banyak yang like kita gitu ya. Atau misalkan kita seorang tokoh ya, tokoh di ya mungkin di Indonesia gitu ya. Apapun yang dilakukan atau misalkan apapun yang direkam di video gitu, itu pasti akan banyak yang nonton gitu. Tapi kalau misalkan kita masih ya mungkin tidak terlalu terkenal lah gitu ya istilahnya gitu, memang sebaiknya ya dalam satu channel itu hanya satu tema saja, satu topik saja yang dibahas gitu. Jadi konten ini jelas gitu, channel ini jelas kontennya apa saja isinya gitu. Jadi jangan sampai campur-campur gitu. Kalau memang tentang pendidikan ya, tentang pendidikan Islam misalkan gitu, silakan masukkan tentang pendidikan Islam gitu. Nanti yang apa namanya sesuai dengan tema tersebut. Kenapa seperti itu? Karena nanti subscriber atau yang nonton itu akan tahu tujuannya gitu. Tujuan channel ini apa sih gitu. Kalau misalnya, oh ini membahas tentang pendidikan Islam misalnya gitu. Kalau tentang pendidikan Islam, oh iya saya mau subscribe nih gitu. Nah, disitulah apa namanya kita juga harus memikirkan minat penonton gitu. Ketika misalkan kontennya isinya campur-campur ya atau nggak jelas lah gitu istilahnya, itu nanti penonton akan kebingungan gitu. Yang subscribe juga akan bingung ini channelnya tentang apa sih? Oke lah, saya subscribe dulu. Bisa jadi nanti ketika ada yang tidak diminati ya oleh subscribernya, itu nanti dia akan unsubscribe gitu, dilepas lagi gitu, tombol merahnya gitu akan dibuka lagi gitu. Nah itu jadi memang sebaiknya dalam satu channel itu jangan campur-campur, jangan gado-gado gitu, karena ya itu nanti akan berpengaruh ke depannya gitu. Dari segi minat,
yang subscribe juga itu akan berpengaruh. Kemudian nanti ketika kita upload video baru, nanti akan banyak juga yang nonton gitu. Memang ini juga jadi pengalaman ya, ada pengalaman ketika channelnya tidak satu topik atau satu tema gitu ya, itu nantinya nggak akan banyak yang nonton gitu ke depannya gitu. Nah, itu kita harus terus aja membuat video gitu. Nah, itu memang strategi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk membangun sebuah channel. Nah, insya Allah nanti di komunitas ya, nanti diinisiasi untuk komunitas influencer YouTuber ini, kita akan lebih banyak tuh membahas tentang hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi supaya nanti Bapak Ibu tidak istilahnya tidak terlalu lama lah gitu untuk membangun sebuah channel, mengembangkan sebuah channel, dan tentu nantinya bisa melejitkan channel dari Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, itu mungkin Bu Yuni untuk jawabannya tadi yang pertanyaan tentang tema atau topik video ya, konten video dalam satu channel itu seperti apa? Iya. Mungkin sebagai branding juga mungkin ya, apakah mau dibawa kemana nih channel kita, seperti itu. Dan mungkin untuk channel dengan banyak konten pun mungkin akan merusak algoritma YouTube juga mungkin ya Pak ya. Ya, dan selanjutnya ada sahabat kita yang sudah menunjuk tangan, Ibu Rina Ruhiani. Boleh dibuka mikrofonnya Ibu Rina, dan silahkan dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Rina dari Cileunyi, Kabupaten Bandung. Kebetulan alhamdulillah saya juga sudah punya channel YouTube walaupun baru ya Pak ya. Sebetulnya membuat channel YouTube-nya udah lama, setahun yang lalu, cuman tidak diisi, tidak aktif, baru 1 video gitu. Alhamdulillah sebulan ini saya sudah membuat kurang lebih 9 video. Saya memang mengkhususkan satu topik ya, di kuliner ya, memasak gitu. Yang terkait sehari-hari aja ya, kata saya ibu rumah tangga begitu. Kemudian hobi memasak ya sudahlah, mengisi channel YouTube saya dengan hobi saya itu gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan terkait komunitas tadi ya Pak ya. Itu kan kita sudah mengisi form tadi ya di awal. Apakah itu sudah otomatis masuk komunitas yang Bapak bangun? Kemudian apakah ada persyaratan lain? Karena memang terus terang ya, seperti saya yang pemula ini masih banyak yang harus diperbanyak gitu pengetahuannya terkait per-YouTuber gitu. Bisa saja kita belajar sendiri ya dari YouTube itu juga gitu. Hanya saja pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang kalau kita bertanya di kolom komentar kan tidak dijawab ya oleh si YouTubernya itu gitu. Jadi kalau misalnya ada di komunitas semua per-YouTuber itu digali sedalam-dalamnya gitu ya alhamdulillah. Nah, itu jadi apa udah masuk langsung komunitas yang Bapak bangun, apakah ada persyaratan lain seperti itu? Karena terus terang saya juga masih banyak bertanya gitu ya. Saya mengalami kemarin kok subscriber saya berkurang gitu ya. Terus gimana cara meningkatkan viewer dan sebagainya seperti itu. Itu aja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Langsung saja. Oh ya. Iya, memang di awal ketika Bapak Ibu mendaftar ya, itu kan sudah mengisi Google Form ya. Nah, Google Form itu nanti di sana Bapak Ibu dilihat minatnya, kemudian kemampuannya dan sebagainya gitu. Nah, ini sudah secara otomatis memang Bapak Ibu terdaftar di komunitas gitu. Jadi nanti ketika ada webinar-webinar berikutnya atau ada pelatihan berikutnya ya, lalu nanti akan disampaikan juga di grup WhatsApp itu gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaannya, cuman memang ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab. Misalkan kalau Bapak Ibu nanti bertanya di WhatsApp ya gitu, tidak bisa langsung dijawab karena perlu dijelaskan terlebih dahulu. Itu terkait dengan nanti mindsetnya, kemudian terkait dengan penjelasannya, karena nanti akan sangat panjang sekali gitu istilahnya. Nah,
Jadi Bapak Ibu yang di sini memang yang sudah mengisi Google Form itu sudah otomatis masuk ke sana gitu. Nanti kita akan bahas tadi misalkan pengalaman-pengalaman Ibu yang subscribernya berkurang ya. Saya juga pernah mengalami, Bu. Itu bagaimana apa namanya asalnya sekian itu berkurang 20 juga, mungkin kalau channel-channel awal itu lumayan ya gitu. 20 atau 30 itu berkurang itu sangat luar biasa gitu, sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan alhamdulillah nanti kalau misalkan sudah besar ya, sudah banyak subscribernya, mungkin ada yang berkurang atau apa, itu tidak akan terlalu terlihat gitu. Untuk apa namanya, untuk pengembangan channel menuju ke arah sana, insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Itu mungkin Bu Yuni dan Bu Rina ya dari Cileunyi. Jadi nanti masuk ada grup WA-nya tersendiri gitu ya Pak ya? WA-nya di link pendaftaran itu setelah mengisi ya, itu di bagian akhir ada link grup WhatsApp-nya. Itu masuk sebenarnya ke acara kegiatan webinar ini gitu. Nah, ini nanti jadi akan apa namanya, jadi komunitas ya di sana. Kita akan coba bangun ya. Nah, kemudian di sana juga di link Google Form, perlu saya sampaikan juga ada apa namanya, ada tim juga kan. Nanti di bagian akhir itu Bapak Ibu mengisi kesediaan untuk membangun tim gitu. Nah, seperti tadi yang disampaikan, kalau misalkan kita membangun channel YouTube sendirian gitu, itu akan istilahnya perlu waktu yang cukup lama gitu. Nah, ketika misalkan kita masih kesulitan di kan di situ ada ya, di Google Form itu ada YouTube analis dari search keyword dan sebagainya, search engine-nya, kemudian ada yang mungkin nggak bisa di bagian thumbnail, ada yang nggak bisa di bagian editing gitu. Nah, kita coba nanti pertemukan ya, kita coba pertemukan ketika minatnya nanti sama ya, nanti coba dipertemukan kira-kira bisa join atau enggak, bisa dijadikan tim atau enggak. Tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu nanti bisa lebih cepat lagi gitu untuk mengembangkan channelnya gitu, membangun channelnya gitu. Jadi kerjanya akan lebih ringan gitu ya. Terus channelnya juga insya Allah nanti akan lebih cepat lagi. Ketika kerjasama ya, ya sudah pasti otomatis ya, itu nanti linknya bisa di-share bareng-bareng gitu ya, bisa di apa, biasanya disebar lah gitu ya, lebih banyak lagi gitu, sehingga nanti channelnya akan lebih cepat untuk berkembang gitu. Nah, harapannya sebenarnya di sana gitu. Ketika Bapak Ibu mengisi kemampuannya sudah sampai mana, kemudian minatnya di mana saja gitu. Nanti akan coba dijadikan tim gitu untuk membangun sebuah channel. Tapi kalau misalkan tidak bersedia untuk tim, ya tidak apa-apa ya, Bapak Ibu bisa menjalankan channel YouTube-nya sendiri gitu ya. Nanti ya bisa apa namanya, bisa tetap mengambil ilmu dari komunitas ini. Itu mungkin Bu Yuni, Bu Rina. Iya, baik, seperti itu. Semoga terjawab ya Ibu Rina ya atas pertanyaan yang barusan diajukan. Dan sekarang di kolom komentar ada yang bertanya lagi, sahabat kita Bapak Yandu Hendi Purwa. Beliau bertanya bagaimana cara mempromosikan dan mengundang banyak viewer ke video YouTube kita. Lalu mungkin di bawahnya ada lagi Ibu Siti Nur Fatimah yang bertanya, izin bertanya Pak, untuk akun yang sudah mendapatkan AdSense dari YouTube, apakah iklan yang ditayangkan dalam video kita bisa difilter atau sesuai dengan pihak yang mengendorse channel kita? Mungkin maksudnya pihak YouTube ya yang menampilkan iklan di channel. Itu barangkali dua pertanyaan dulu ya Pak ya. Bagaimana cara mempromosikan video YouTube kita, channel YouTube kita, dan bagaimana tentang iklan ini, apakah kita bisa mengatur setiap iklan yang masuk atau tidak. Begitu Pak, silahkan. Iya, ini perlu ini juga ya, perlu pertemuan juga sebenarnya untuk membahas hal ini. Memang nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, ya pertemuan berikutnya, insya Allah kita juga akan bahas tentang bagaimana cara
mengundang viewers, kemudian apa namanya, ya supaya banyak yang nonton dan lain sebagainya gitu. Mungkin hanya sedikit saja saya sampaikan di sini untuk mempromosikan ya. Memang banyak cara sih kita bisa share gitu ya untuk video ini ke WhatsApp, gitu ya, kemudian ke YouTube, apa namanya, ke channel Facebook, ya, Instagram dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa saja gitu dan tidak dipermasalahkan sebenarnya. Kalaupun misalkan banyak video kita yang nanti datangnya bersumber dari eksternal ya, dari eksternal YouTube, dari WhatsApp misalkan, itu tidak masalah. Bahkan YouTube sendiri kan memfasilitasi itu, gitu. Ada tombol bagikan kan, gitu. Ada bisa diambil linknya, kemudian dibagikan ke Facebook, dibagikan ke WhatsApp, itu tidak ada masalah gitu. Cuman memang yang jadi permasalahan ketika misalkan apa namanya, ada mungkin Bapak Ibu yang pernah ya, ada juga support sub dan sebagainya, itu juga mungkin ada beberapa kekurangan nantinya ke depannya gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa kita hindari ya untuk hal yang seperti itu. Kita berharap memang channel YouTube kita itu alami ya. Ketika misalkan nanti sudah berkembang besar ya, channel YouTube-nya itu kita tidak perlu lagi nanti nge-share gitu istilahnya, nge-share lagi ke WhatsApp, nge-share lagi ke Facebook gitu. Itu supaya apa namanya ya, supaya passive income jalan gitu. Meskipun kita share gitu ya, tapi tidak perlu terlalu banyak lah gitu, hanya sedikit saja. Kalau nanti channel YouTube-nya bisa naik lagi gitu. Nah itu jadi untuk promosi ya, untuk mengundang banyak viewer memang banyak caranya. Kalau nanti kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah kemudian untuk iklan ya. Nah untuk iklan memang bisa ya Bu, bisa di apa namanya, di istilahnya itu diatur, dipersonalisasi kalau nggak salah ya. Jadi apa namanya, iklannya misalkan hanya berkaitan dengan tema tertentu ya. Ini saya juga sebenarnya belum apa namanya, belum sampai lebih dalam lagi ya. Cuman memang iklannya bisa dipersonalisasi. Misalkan kalau channel anak-anak nih, kalau channel anak-anak ketika dipersonalisasi nanti yang tampil di iklannya itu ya iklan-iklan yang khusus untuk anak-anak itu gitu. Jadi bukan untuk bukan iklan-iklan yang istilahnya yang dewasa lah gitu istilahnya. Kalau channelnya memang channel anak-anak. Terus channel yang apa namanya, tentang pendidikan misalkan bisa juga dipersonalisasi gitu iklannya itu gitu. Jadi hanya yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Cuman memang resikonya yaitu nanti akan lebih sedikit gitu iklan yang tampilnya gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak sebebas ketika tidak dipersonalisasi gitu. Nah kemudian sebenarnya pihak YouTube sendiri sudah memfilter sih sebenarnya gitu, iklan mana saja yang apa namanya, yang bisa masuk di channel kita dan mana saja yang tidak sesuai gitu. Cuman memang yaitu kadang-kadang kita juga nggak bisa apa namanya, terlalu ekstrim ya untuk melarang satu iklan tertentu untuk tampil di channel kita gitu. Jangan, kita nggak boleh apa, dari perusahaan tertentu nggak boleh masuk iklannya di ini kita gitu. Nah, itu nggak bisa juga seperti itu. Kita hanya memfilter dari segi kategori aja nggak salah gitu. Nah itu bisa di sana. Cuman itu ketika kontennya misalkan kan suka ada aja ya dari misalkan Shopee atau misalkan dari ya marketplace gitu, iklannya yang mungkin kurang ini ya, kurang bagus untuk ditonton misalkan gitu. Tapi ketika apa namanya, ketika dia datang ke YouTube ya dengan bawa brand untuk iklan sebagai marketplace gitu ya, nah itu kategorinya akan terfilterisasi bahwa dia datangnya sebagai marketplace gitu. Jadi bisa aja tetap tampil di channel kita gitu. Emang istilahnya apa namanya, ya kita hanya berusaha aja gitu untuk mempersonalisasikan iklan di channel kita gitu. Mungkin itu Bu Siti Nur Fatimah ya.
Semoga nanti bisa apa namanya ya bisa disesuaikan lah ya untuk channelnya yang masuk ke iklannya yang masuk ke channel Ibu gitu. Itu mungkin Bu Yuni. Iya, baik. Semoga terjawab Bapak Yandu dan Ibu Siti Nur Fatimah. Dan selanjutnya di sini ada dari Bapak Tirto Suwanto dari RPU barangkali ya, ini karena ada logo RPU di depannya. Beliau bertanya bagaimana mengantisipasi hack. Nah, ini sesuai dengan pernah teralami ya oleh Bapak sendiri. Bagaimana mengantisipasi hack? Mungkin bagaimana nih caranya supaya channel kita tidak dihack oleh orang lain? Mungkin ada tipsnya mungkin Pak. Dan ketika memang channel kita sudah terhack, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu mungkin Pak, silahkan. Iya, Bapak Tirto, ini juga sempat saya alami ya, akun YouTube saja itu dihack ya. Jadi saya tidak bisa masuk ke sana dan akun saya diubah, kemudian langsung tidak bisa muncul. Itu karena dianggap melanggar domain komunitas akun YouTube-nya. Ya memang di awal ketika kita punya sebuah channel YouTube ya, kita juga harus memikirkan tentang keamanan dari akun kita. Nah, akun YouTube ini terkoneksi dengan akun Google kita, akun Gmail ya, Gmail dan juga akun Google yang lainnya itu terkoneksi ke sana. Jadi memang yang perlu diperkuat itu di akun Gmail-nya. Itu memang kalau untuk di YouTube sendiri ya, setelan keamanannya tidak terlalu banyak ya untuk setelan keamanannya. Tapi kalau di Gmail atau di di Google user account-nya, di Google account itu banyak sekali cara-cara untuk mengamankan akun kita gitu. Nah, ini juga sudah saya coba ya. Terputus, Bapak? Terputus, Pak. Terputus ya, Bapak Nazar. Ya, sambil menunggu Bapak Nazar, barangkali di sini ada sahabat kita, Alui, yang bertanya seperti ini. Kalau backsound yang punya hak cipta, apakah bisa kena ban? Enggak. Nah, ini juga nanti akan dijawab oleh Pak Nazar ya. Namun sebelumnya barangkali saya pun pernah punya pengalaman tentang backsound ini. Memang sebaiknya kita menggunakan backsound pun yang sudah difasilitasi oleh YouTube itu sendiri, karena YouTube pun punya perpustakaan backsound sendiri, jadi lebih aman ketika kita menggunakan backsound yang berasal dari YouTube. Namun ketika kita menggunakan backsound dari luar, maka memang ada kemungkinan channel kita akan kena ban gitu ya, akan dilaporkan oleh si pemilik backsound. Tapi itu barangkali Bapak atau sahabat Alui, karena barangkali di sini juga banyak sekali teman-teman yang belum ibu dan belum bapak ya, belum menjadi seorang ibu dan belum menjadi seorang bapak. Dan saya lihat di sini juga sepertinya peserta webinar ini sudah memiliki channel YouTube ya, rata-rata sudah memiliki channel YouTube dan terlihat sangat antusias untuk bagaimana cara mengembangkan channel YouTube. Dan selanjutnya ada Bapak keluar Bu Yuni. Oh iya, sudah masuk kembali ya. Ya, dari koneksinya ya biasa memang virtual seperti ini. Iya, betul. Jadi sedikit saya menambahkan yang tadi ya untuk keamanan. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Saya mute Ya. dulu serta yang ya. Ya. Silakan Pak. Ya, sedikit mungkin tadi menambahkan lagi ya untuk
keamanan. Jadi memang keamanan silakan di Google account-nya itu diperkuat lagi. Mau pakai Google Authenticator ya, itu bisa ada tambahan juga ya. Kemudian ada verifikasi 2 langkah. Kemudian emailnya pastikan berbeda dengan email ini ya, email pemulihan. Email pemulihan pastikan berbeda dengan email yang digunakan ya, sehingga nanti ketika ada yang masuk ya, kita bisa masuk ke email pemulihannya gitu. Nah, ketika kemarin dihack, memang ada cara-cara kita menghubungi pihak Google-nya ya. Saya sendiri menghubungi pihak YouTube terlebih dahulu. Nah, nanti dari pihak YouTube itu dilemparkan ke pihak Google gitu. Tapi kita masuknya lewat YouTube-nya gitu, lewat Twitter YouTube. Kemarin itu saya pakai Twitter YouTube, kemudian nanti dari Twitter YouTube-nya itu langsung dipindahkan ke Google. Nah, nanti kita komunikasi dengan Google-nya via email melalui email pemulihan gitu. Jadi nanti bisa diselesaikan di sana. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali tayang lagi gitu dari yang asalnya dihack gitu kemarin gitu. Nah, itu mungkin pengalaman juga ya. Iya, luar biasa pengalamannya. Mungkin jadi ada pertanyaan lanjutan dari saya pribadi ya Pak ya. Ketika Bapak menghubungi YouTube melalui Twitter itu, mungkin ini pertanyaannya sederhana juga. Ketika Bapak menghubungi YouTube melalui Twitter, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris? Nah, kadang-kadang teman-teman juga suka ada yang bertanya seperti itu, gitu. Iya, bisa sebenarnya pakai bahasa juga bisa, bahasa Indonesia bisa. Jadi di YouTube ini, di tim YouTuber nanti, ketika misalkan ada kendala ya, Ibu, itu sepertinya adminnya banyak gitu, admin dari Twitternya itu. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, nanti akan dibalas juga dengan yang bahasa Indonesia. Kalau kita saya waktu di awal. Oh, maaf Pak, suaranya termute. Oh iya. Ya, jadi bisa dengan banyak bahasa ya gitu. Ketika kita, di awal itu kemarin waktu saya menghubungi itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi dibalasnya dengan admin dari bahasa Inggris juga gitu. Padahal di Twitter yang lain saya lihat ada yang menggunakan pakai bahasa Indonesia gitu, dan dibalasnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi itu menyulitkan saya juga sebenarnya. Padahal kalau di awal komunikasi dengan bahasa Indonesia, itu nanti akan dibalasnya dengan tim YouTube dari Indonesia sepertinya gitu. Jadi bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi untuk teman-teman termasuk saya yang memang bahasa Inggrisnya sangat pasif mungkin ya, bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, karena memang ada tim YouTube dari Indonesia. Dan selanjutnya barusan itu ada pertanyaan dari sahabat kita Alwi. Sepertinya tadi saya sudah menjawab, tapi barangkali ada jawaban yang lebih lengkap lagi dari Bapak mengenai background yang digunakan. Apakah background yang punya hak cipta apakah bisa kena ban atau enggak, begitu barangkali ya. Mungkin apakah akan dilaporkan sebagai channel yang menggunakan background orang lain atau tidak, seperti itu. Silahkan Bapak. Iya. Untuk hak cipta ya, hak cipta juga ini lumayan panjang juga ya gitu. Ada hak cipta dari segi visual, ada hak cipta dari segi suara gitu. Jadi ini untuk yang hak cipta backsound mungkin ya. Nah, backsound juga beda-beda hak ciptanya. Jadi ada beberapa suara atau musik ya gitu yang memang berhak cipta. Kemudian ketika kita gunakan di video kita, itu nanti akan ada beberapa dampak ya. Ada beberapa potensi dampak yang terkait dengan hak cipta ini. Ada yang langsung langsung berhubungan dengan channel kita langsung di ban ya, dapat peringatan misalkan. Ada juga yang dampaknya itu jadi monetisasinya jadi berbagi gitu. Jadi ketika pendapatan yang kita dapat dari video tersebut itu akan dibagi dua dengan si pemilik
backsoundnya itu gitu. Nah itu nanti dari YouTube juga suka ada biasanya peringatan-peringatan seperti itu. Apakah nanti berdampak ke channel atau hanya berdampak ke pembagian penghasilan saja gitu. Nah di saya juga ada beberapa video yang menggunakan backsound itu. Kita bisa lihat atribusinya dulu. Kalau misalkan atribusinya nanti ini boleh digunakan, tapi harus seperti ini, gitu. Ada syarat-syaratnya, terus nanti akan berbagi dan sebagainya, itu bisa digunakan. Gitu. Tapi kalau misalkan yang tidak dijelaskan atribusinya, tapi punya hak cipta, ya apalagi lagu-lagu yang terkenal, gitu ya. Nah itu mungkin bisa dihindari kalau hanya untuk menjadi backsound saja. Nah, untuk backsound sendiri memang banyak ya di di YouTube sendiri sebenarnya sudah menyediakan gitu untuk sound-sound yang no copyright gitu, yang tidak berhak cipta. Jadi itu mungkin yang lebih amannya supaya channel kita tidak kena ban gitu. Iya. Itu mungkin. Iya, baik seperti itu ya, yang memang yang lebih aman yang kita dapatkan dari perpustakaan YouTube itu sendiri ya, karena memang YouTube pun menyediakan backsound yang aman digunakan untuk para konten kreator. Dan selanjutnya di sini ada Bapak Dindin SN Aceh, sepertinya dari Aceh ya, luar biasa. Apa kabar Aceh? Assalamualaikum. Punten, oh tapi punten, punten baru bergabung. Bagaimana cara ikut komunitas? Ya, ini pertanyaan yang mendasar tadi ya Pak, silahkan. Ya, untuk ikut bergabung ya di komunitas, tinggal diisi saja Bapak Ibu untuk Google Form-nya. Mungkin nanti bisa di-share lagi ya oleh ini admin untuk untuk link Google Form-nya, silahkan diisi. Nah, nanti di sana kita setelah mengisi itu di akhir nanti akan ada link untuk masuk ke grup WhatsApp. Nanti kalau misalkan grup WhatsApp-nya sudah penuh ya, karena ini memang masih awal ya, masih perdana. Ini niat saya ingin membantu Bapak Ibu semuanya, terutama untuk yang memiliki channel baru gitu ya. Ini saya lebih ke berbagi pengalaman saja, mungkin tidak terlalu ahli ya gitu, ahlinya sampai mendalam dan sebagainya, tapi saya pernah mengikuti pelatihan gitu ya, bagaimana langkah-langkahnya, cara-caranya, dan alhamdulillah sudah coba dipraktekkan gitu ya, dan bisa mengembangkan channel yang pribadi gitu. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya gitu. Nanti di Google Form itu kan nanti ada pengisian tadi sudah disampaikan, skillnya sudah sampai mana, kemudian minatnya seperti apa, nanti akan di kelompok-kelompokkan lah gitu, dijadikan tim gitu. Itu kalau bersedia gitu ya, silakan dibuat timnya. Nanti dalam sebuah tim itu ada beberapa yang harus bisa analisnya, kemudian harus bisa membuat visualisasinya, audionya, thumbnail dan sebagainya gitu. Itu paling Bu Yuni untuk bergabung di komunitas ini ya. Tinggal isi saja Google Form-nya. Dan tidak mengikat juga ya untuk kebersediaannya untuk menjadi tim atau tidak ya, tidak menjadi syarat harus menjadi tim gitu, karena kita nanti akan bersama-sama belajar bagaimana mengembangkan channel, karena sepertinya Pak sebagian besar dari peserta webinar hari ini sepertinya sudah memiliki channel sendiri ya, seperti tadi Ibu Rina. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan pun sepertinya ada pertanyaan menggunakan backsound berhak cipta atau tidak, ya sepertinya memang sudah punya ya, seperti itu. Jadi komunitas ini memang dibuat untuk sharing ya Pak ya, untuk bisa sama-sama mengembangkan channel yang sudah dimiliki. Ya, barangkali Ibu dan Bapak peserta webinar sekalian, oh ada yang bertanya lagi di sini dari sahabat Alui yang tadi sudah bertanya kembali. Saya sering melihat konten Murotal Hanan Ataki yang menjadi pembeda kontennya hanya visualnya doang dari channel yang berbeda-beda. Apakah dengan konten seperti itu diperbolehkan? Nah ini Pak, memang hal ini banyak sekali terjadi ya. Mungkin tidak hanya Murotal, kalau sekarang mungkin cover-cover lagu juga ya Pak ya, menggunakan background dari channel orang lain. Nah ini bagaimana Pak? Ya,
Sebenarnya gini, untuk proses nanti apa namanya banned untuk hak cipta ini, jadi prosesnya seperti ini. Ketika kita menggunakan background dari sebuah channel ya atau misalkan perusahaan tertentu yang lisensi tertentu gitu ya. Nah, nanti itu akan ada pemberitahuan kepada si pemilik soundnya, si pemilik visualnya atau ya gitu. Nah, ketika pemilik suara atau pemilik gambar itu, pemilik video itu, visualisasinya itu apa namanya memilih untuk apa namanya memberikan peringatan, nah kita akan kena tuh peringatannya gitu. Tapi kalau misalkan pemilik suara atau pemilik gambarnya, pemilik videonya itu tidak memilih untuk memberikan peringatan, ya kita masih aman-aman saja sebenarnya gitu. Jadi apa namanya itu nanti diserahkan kepada si pemilik suaranya. Meskipun nanti di apa namanya di channel kita itu ada yang pakai background, tapi kalau misalkan tidak dipermasalahkan sama yang memilikinya, itu apa namanya tidak jadi masalah sebenarnya. Gitu. Tapi ya itu kalau misalkan kita nggak kenal ya misalkan sama band terkenal misalkan kita menggunakan apa namanya konten lagunya misalkan gitu. Nah itu kalau misalkan YouTube sendiri sudah punya ininya kan analisnya ya analisis. Jadi ini apakah sesuai atau tidak beberapa menit atau beberapa detik ini sesuai dengan suara ini. Nanti itu akan terlihat di sana gitu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah diberitahu kepada pemiliknya, kalau memang pemiliknya yang memilih untuk memperingati kita, ya kita nanti akan kena peringatan 1 kali, 2 kali, kalau 3 kali udah seperti wassalam gitu ya untuk channel YouTube-nya itu nggak akan bisa digunakan lagi gitu. Nah, jadi untuk masalah dibolehkan atau tidak, sebaiknya, jadi ini saran saya memang sebaiknya tidak menggunakan apa namanya ini kalau tadi contohnya murotal ya tidak menggunakan murotal dari ininya gitu karena yaitu akan berpotensi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan mau menggunakan murotal ya mungkin murotalnya Bapak Ibu aja gitu murotalnya apa baca sendiri gitu dengan lagu sendiri atau belajar dulu gitu ya nanti baru direkam gitu sehingga tidak kena hak cipta gitu istilahnya seperti itu mungkin Bu Yuni. Ya. Tapi mungkin kembali lagi ya Pak ya, mungkin seperti saya juga akan lebih memilih murotalnya Ustadz Hanan mungkin ya, ketimbang dengan konten kreator yang baru-baru mungkin ya. Dan mungkin di sini juga ada hubungannya dengan etika kita berkomunikasi atau di dunia maya ini ketika memang kita membuat sebuah konten yang diselipkan di dalamnya misalnya murotal Ustadz Hanan Attaqi ini mungkin ada baiknya kita menyertakan link aslinya barangkali ya Pak ya? Ya betul bisa juga seperti itu ya itu nanti akan dilihat kan nanti dari tim YouTube-nya Hanan Attaqi juga mungkin akan dilihat ketika memang disertakan link YouTube-nya itu jadi bahan pertimbangan juga dari Hanan Attaqi apakah nanti memberikan peringatan atau tidak gitu. Cuman memang yang lebih baik ya kita komunikasinya dengan tim Hanan Attaqi langsung gitu. Kita komunikasi dengan tim Hanan Attaqi ya melalui komentar dari channel YouTube-nya dulu gitu nanti ngobrol secara personal dengan manajernya atau seperti apa gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menggunakan sound dari murotal Hanan Attaqi-nya itu gitu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan dan sebagainya, ya insya Allah tidak akan ada masalah ke depannya. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya di sini ada dari Umi Sultan. Aku belum punya, mungkin maksudnya belum punya channel ya Pak ya. Kalau aku belum punya channel, bisa dari awal cara buatnya nggak ya Pak? Bisa banget. Ya silahkan Pak. Bisa nggak buat channel dari awal Pak? Ya, justru komunitas ini ya, ini apa namanya tidak hanya untuk yang sudah punya channel ya, untuk yang belum punya channel pun ini karena tadi ya sudah dimasukkan di Google Form itu nanti akan kelihatan keahliannya udah sampai mana gitu. Kalaupun memang tidak punya channel ya nanti bisa tuh memilih apakah nanti mau membangun channel sendiri ya atau mau
dengan tim gitu. Ya memang salah satu kelebihannya ketika nanti punya channel, terus nanti menggunakan tim ya untuk membangun channelnya itu insya Allah akan lebih cepat gitu, akan lebih ringan juga pekerjaannya. Jadi kita yang bisa di bagian sini gitu, terus nanti pekerjaannya di refer ke teman yang ahli di bidang yang lain gitu. Jadi kita lebih ringan, terus channel YouTube-nya bisa lebih berkembang, terus marketingnya kan kalau tim bisa lebih banyak gitu. Nanti misalkan dari kontak-kontak yang seorang, misalkan yang dari 2 orang berarti kan itu digabungkan, di-share ke semuanya gitu. Itu kan lebih banyak, bisa banyak lebih menarik views gitu. Dan pokoknya ada beberapa kelebihan lah gitu untuk channel YouTube yang memang menggunakan tim. Bahkan channel-channel YouTube yang sudah sudah tinggi ya gitu, itu kayak Ricis ya, tim Ricis, kemudian tim Atta Halilintar juga mereka kan punya tim gitu. Cuman memang mungkin kalau ada yang berpikir di awal dulu gitu, nanti kalau udah besar baru tidak jadi masalah gitu. Kalau dari awal sudah paham gitu, makanya tadi di materi itu saya lebih ke arah mindsetnya gitu, maka bahwa kita bekerja keras dulu di awal gitu. Kayak tadi kan yang si Pipo itu dia membangun saluran pipanya itu gitu. Jadi kerja keras dulu di awal, nanti kalau sudah dapat momentumnya ya nanti akan ngalir sendiri gitu airnya dari atas gunung gitu ke pundi-pundi rekening kita gitu. Iya, betul. Mungkin seperti itu Bu Yuni. Iya betul, seperti itu ya Pak. Bekerja keras sampai berdarah-darah dulu di awal. Dan selanjutnya, cerdas ya. Ya kerja cerdas tapi. Dan selanjutnya ada dari Bapak Bambang Supriyadi. E-sertifikat dikirim lewat apa? Barangkali ini akan disampaikan oleh panitia ya, karena peserta webinar pun kan sudah tergabung dalam grup WhatsApp. Jadi nanti panitia akan banyak berkomunikasi melalui WhatsApp grup tersebut. Begitu ya Bapak Bambang Supriyadi. Bapak Nazar, saya izin menjawab pertanyaan yang ini. Dan selanjutnya ini dari Ibu Meta Lestari. Nah ini mah bertanya pribadi sepertinya. Mau tanya, kalau channelnya Bapak bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu berapa lama? Ya. Ini nanya pengalaman pribadi ya. Jadi motivasi juga gitu. Ya. Sebenarnya gini, untuk untuk channel saya pribadi gitu. Sebenarnya untuk bergabung di YouTube itu sudah dari tahun 2012. Cuman memang tidak digunakan untuk untuk kegiatan lah gitu. Betul, untuk membuat konten, hanya untuk menyimpan saja, itu pun tidak sering gitu. Nah, kemudian di awal pandemi mungkin ya, di awal tahun 2020 ya, sekitar bulan Februari atau Maret, nah itu baru mulai aktif di sana. Karena memang sebenarnya sebelum pandemi channel saya itu tentang materi-materi pembelajaran. Jadi sebelum pandemi saya berpikir anak-anak itu mengulang materinya di mana gitu. Jadi ketika sudah disampaikan di sekolah mungkin ada yang lupa atau seperti apa gitu. Akhirnya saya coba tuh bikin video pembelajaran ya. Waktu itu sebelum pandemi gitu, masih tatap muka dengan anak-anak gitu. Jadi setelah bikin video pembelajaran, saya share ke anak-anak gitu. Ini silakan kalau mau diulang ya, silakan bisa lihat di sini. Saya gunakan link penyingkat itu ya, supaya lebih mudah untuk ngekliknya gitu. Nah, qadarullah di bulan Maret ya kalau nggak salah, di bulan Maret itu terjadi pandemi gitu. Nah, di situ tuh mulai istilahnya mungkin ada momentum untuk peningkatan channelnya, sehingga kurang lebih di bulan Agustusnya ya awal, berarti berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 6 bulan lah, 1 semester gitu. Kurang lebih 6 bulan itu sebenarnya kalau untuk 1000 subscribe itu lebih cepat ya gitu. Mungkin sebulan atau 2 bulan itu udah dapat 1000 subscriber.
Cuman yang lama itu 4.000 jam tayangnya gitu. Itu yang cukup menguras ini ya, menguras banyak, harus membuat banyak videonya itu untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, 4.000 jam tayang itu kurang lebih di bulan Agustus gitu, sehingga di bulan Septembernya sudah didaftarkan ke program partner YouTube dan alhamdulillah bisa dimonetisasi di bulan tersebut gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang lebih singkat ya, atau ada juga yang lebih lambat gitu, tergantung memang strategi yang digunakan. Kemudian ini nanti ada, kita juga harus bisa melihat minat dari penonton gitu ya, minat dari marketnya gitu. Nah di sini kita di komunitas juga bisa belajar melihat yang lagi trending tuh seperti apa, yang lagi trending apa, terus apakah cocok dengan channel kita, terus harus seperti apa, nanti kita akan coba bahas di pembelajaran berikutnya. Gitu. Itu Iya. mungkin Bu Yuni. Iya, baik. Dan untuk sahabat Meta Lestari ini pun tidak bisa dijadikan patokan ya. Oh, berarti karena Bapak Nazar 6 bulan, saya pun sepertinya 6 bulan tidak bisa disamakan ya Pak ya. Karena memang Betul. diperlukan strategi juga untuk bisa mencapai syarat monetisasi ini. Ya, Bapak dan Ibu, apakah ada yang akan bertanya lagi? Jika sudah tidak bertanya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit, barangkali saya ingin bertanya sebagai pertanyaan penutup dan mungkin untuk sebagai kalimat penutup dari Bapak juga ya Pak ya. Karena di sini kebanyakan sudah punya channel YouTube ya Pak ya, dan semua memiliki harapan yang sama untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan saya, apa tips agar kita bisa konsisten membuat video YouTube, Pak? Seperti itu. Karena mungkin dengan teman-teman yang masih pelajar atau ibu rumah tangga yang memang berjibaku dengan pekerjaan rumah tangga, atau mungkin para karyawan, para pegawai yang memang memiliki pekerjaan tersendiri, bagaimana caranya untuk bisa kita konsisten setiap minggu itu bisa upload video. Nah, seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya, untuk konsistensi memang ya. Nah, konsistensi ini memang suatu hal yang sangat diperlukan, apalagi di awal-awal kita membangun sebuah channel YouTube gitu ya. Bahkan ada strategi yang saya dapatkan itu strategi 40 video gitu. Kalau memang belum dapat 40 video, jangan berharap channel YouTube kita akan banyak berkembang gitu. Nah, konsistensi ini sangat diperlukan ya, bahkan ketika kita memiliki pekerjaan gitu yang istilahnya sangat menguras banyak waktu gitu ya. Nah, kita harus menyisihkan gitu sebagian waktu kita untuk memikirkan konten ini gitu. Nah, cuman jangan sampai kontennya itu salah langkah gitu istilahnya. Ketika misalkan kita membuat konten, ini kira-kira konten apa yang sesuai gitu, sehingga waktu kita yang memang katakanlah sisa gitu istilahnya tidak terbuang secara percuma gitu. Nah, untuk mendapatkan konsistensi itu ya sama seperti pekerjaan kita yang utama gitu. Kan pekerjaan kita yang utama ada waktunya ya, ada waktu bekerja dari jam 7 sampai jam 14 atau sampai jam 6.14 sore, jam 4 sore misalnya gitu ya. Nah, ketika membangun channel juga kita harus punya waktu khusus gitu. Sedangkan dibuat jadwalnya masing-masing, apakah mau malam, apakah mau sore, pulang kerja misalkan gitu. Nah, itu harus ada waktu khusus untuk memikirkan tentang channel YouTube ini. Jadi jangan sampai di awal saja gitu, sudah dibentuk, sudah dibangun, kalau istilah bahasa Sunda mungkin tukcing ya, sudah dibentuk cicing, sudah dibentuk diam gitu, nggak kemana-mana gitu, udah dibentuk, udah bikin channel YouTube-nya, tapi nggak disiapkan waktu khusus gitu untuk membangunnya, yaitu percuma juga ya. Jadi memang diharapkan ya Bapak Ibu semuanya bisa juga menyisihkan waktunya gitu. Ada waktu khusus lah gitu untuk memikirkan tentang channelnya ini gitu. Itu mungkin untuk konsistensi. Kemudian selain waktu ya, kita juga karena komunitas ini juga bisa dijadikan sebagai motivator ya, sebagai motivasi juga gitu.
Jadi ketika ada tim atau ada teman-teman yang memang ini tergabung di komunitas yang sama, tujuannya sama gitu, nanti bisa saling memotivasi gitu. Sehingga ketika ada ada yang down atau yang lagi ngedrop gitu, ini bisa motivasi lah yang lain sehingga bisa terus lagi berkarya dalam membuat video di channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu, Bu Yuni. Iya. Untuk materinya, ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak materinya gitu. Ini mungkin lebih kepada motivasi saja ya, mungkin banyak Bapak Ibu juga yang sudah tahu tentang materi itu ya. Tapi pada intinya saya ingin berbagi ya kepada Bapak Ibu semuanya, ini bagaimana kita mengembangkan channel, jangan sampai salah langkah ya, supaya ya tidak sia-sia gitu apa yang sudah dibangun di awal. Jadi harus dibuat dulu strateginya seperti apa gitu. Itu mungkin Bu Yuni, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nazar, sangat luar biasa ilmu yang sudah kita dapatkan di hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak, semoga apa yang Bapak sampaikan di hari ini, ilmu yang disampaikan benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah untuk Bapak dan benar-benar bisa kita aplikasikan dalam dunia per-YouTuban kita. Dan barangkali di sini ada Bapak Arif Suprayitno yang mengajukan hanya masukan saja untuk memperbanyak subscriber Bapak Ibu. Mungkin dipersilahkan untuk menginfokan nama channel YouTube-nya biar semua peserta bisa saling like dan subscribe channelnya. Nuhun. Barangkali nanti di WhatsApp grup, di grup WA akan disampaikan beberapa tata tertib barangkali ya oleh panitia, beberapa tata tertib apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan di WA group gitu ya, termasuk apakah ini menjadi aturan bagi para peserta atau tidak untuk sama-sama saling mempromosikan. Seperti itu. Alhamdulillah